Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nursa Aitri. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas ya terkait pembahasan soal ujian kompetensi, khususnya untuk materi bagaimana sih cara menentukan masalah keperawatan utama atau diagnosa utama. Jadi di sini itu materi yang paling sering keluar ya di soal ujian kompetensi itu. Jadi sebelum kita membahas soal, di sini saya mau menginformasikan terkait dengan bimbingan belajar ujian kompetensi. Jadi bagi teman-teman yang mau mengikuti bimbel khususnya untuk yang profesi nurse ataupun D3 keperawatan bisa mengikuti ya bimbingan belajar di generasi kompeten yang nanti langsung akan dimentori oleh saya dan teman-teman mentor lainnya. Di sini kita ada kelas online ya. Sebelumnya saya mau jelasin yang kelas online dulu. Di sini kita pertemuannya itu online, belajar 2 sampai 3 jam per pertemuan. Kita ada nanti pembelajarannya itu file modul dan bank soal juga per stase ya. Jadi kalau untuk yang profesi nurse nanti ada 9 stase, kemudian yang untuk D3 keperawatan ada 8 stase. Untuk tryout kita berbasis CBT dan quiz kita juga berbasis CBT. Jadi nanti kita proses belajarnya itu adalah materi dulu, kemudian pembahasan soalnya itu per stase dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, ini untuk ujian kompetensi di bulan Agustus ya. Pelaksanaannya itu di tanggal 10 sampai 13 Agustus. Ini sama untuk yang nurse ataupun yang D3 keperawatan. Jadi nanti kita mulai belajarnya itu di tanggal 1 Juli ya. Untuk belajar kelas online kita ada 1 minggu itu 3 kali pertemuan. Nah, untuk biayanya itu kita masih promo harganya 350.000 dari harga 400.000. Jadi teman-teman bisa langsung aja ya hubungi ke nomor di sini atau teman-teman bisa langsung aja ya follow ataupun DM di IG-nya atau TikTok-nya Generasi Kompeten. Untuk kelulusan kita sebelumnya itu 100% ya. Kita di kelas online itu alhamdulillah 100% karena kita di sini juga belajarnya intensif, maksimal hanya 25 orang peserta saja. Nah, untuk kamu yang ada di Kota Medan bisa juga mengikuti kelas intensif, itu kelas tatap muka ya, tapi di sini kita maksimal hanya 8 orang untuk kelas tatap muka biar lebih belajarnya itu biar lebih intensif lagi dan lebih fokus lagi. Untuk harganya 1.250.000, di sini biayanya dapat dicicil dan wajib DP 300.000. Teman-teman, untuk waktu bimbelnya itu kalau untuk kelas tatap muka kita itu sesuai dengan kesepakatan grup. Artinya kalau misalnya ada 8 orang kita sesuaikan waktunya. Yang penting 1 minggu itu kita belajar bisa 3 sampai 4 kali pertemuan. Jadi kalau misalnya teman-teman berminat bisa langsung aja hubungi via WA ataupun dari media sosial dari Generasi Kompeten. Nah, spesial sebenarnya untuk yang bimbel ini, kalau bimbel yang ini itu minimal 6 orang, jadi ini syarat dan ketentuan berlaku ya. Harganya juga lebih murah, 750.000 gitu ya, tapi minimal 6 orang. Mentornya itu bisa langsung datang ke tempat kalian. Wah, itu spesial sekali ya. Jadi kamu nggak perlu repot-repot lagi untuk keluar-keluar rumah kayak gitu. Nah, sejauh ini memang kita kalau untuk kelulusan kita itu ada 100% ya, karena kita di sini memang belajarnya benar-benar intensif. Oke teman-teman, kalau berminat bisa langsung aja hubungi ke nomor WA ataupun di media sosialnya Generasi Kompeten. Oke, sekarang kita lanjut untuk pembahasan soal. Ini kita bahas
terkait dengan masalah keperawatan atau diagnosa keperawatan di sini ya. Masalah keperawatan atau diagnosa keperawatan. Nah, jadi sebenarnya materi untuk diagnosa ataupun masalah keperawatan itu memang sangat-sangat banyak keluar ya. Mulai dari anak, komunitas, ya kemudian, nah kalau komunitas mungkin diagnosanya itu berbeda. Kemudian KMB, jiwa, ya kan jiwa juga berbeda, maternitas, anak, ya gerontik, itu udah pasti banyak terkait dengan yang namanya diagnosa. Makanya di sini saya coba untuk membahas mungkin hanya 3 soal aja untuk di video kali ini. Nah, untuk cara membaca soal mungkin teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya ya, supaya itu trik-trik cepat untuk mengerjakan soal. Jadi kita nggak kehabisan waktu gitu, karena waktu kita itu 1 menit 1 soal. Nah, jadi di sini kan masalah keperawatan. Jadi sebelumnya saya mau jelasin dulu. Kalau misalnya yang ditanyakan terkait dengan masalah keperawatan, kita harus bisa dulu menentukan yang namanya data subjek dan data objek. Oke, jadi ini harus berpasangan. Nah, sekarang kita apa sih data subjek, apa sih data objek, apa sih data subjek dan data objek. Nah, jadi kita harus bisa membedakan data subjek dan data objek. Jadi kalau data subjek ini ingat aja orang ya. Kalau data objek ini berarti benda gitu. Gitu ya cara mengingatnya. Jadi kalau orang itu data subjek, oh berarti pasiennya yang langsung mengeluhkan gitu. Contohnya misalnya keluhan pasien demam sudah sejak 5 hari yang lalu. Nah, itu berarti data subjek. Si pasien itu mengeluhkan, aduh bu, sakit kali perut saya. Nah, itu berarti masuknya ke data subjek. Oke. Nah, kemudian di sini data objek itu berarti benda atau sesuatu yang diobservasi, yang kita lihat, yang diukur, yang dikaji, itu termasuk ke data objek. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah bisa menentukan yang mana data subjek dan data objek, nah insya Allah udah bisa menjawab untuk di bagian masalah keperawatannya. Ingat ya, jadi kalau masalah keperawatan itu soal yang paling banyak keluar kayak gitu. Nah, jadi data subjek dan data objek ini dia harus berpasangan. Artinya harus ada data subjek dan data objek. Jadi di setiap soal itu pasti ada data subjek dan data objek. Tapi ada juga yang dia hanya sebagai data objeknya aja. Gitu. Ya, tapi kalau misalnya di kasusnya itu dia ada data subjek, oh berarti ada data objeknya. Kayak gitu ya. Nah, jadi sekarang kita mau nentuin dulu kalau di soal ini, di kasus ini yang mana data subjek dan data objeknya. Ya, jadi kalau data subjeknya berarti yang ini, keluhan. Nah, jadi di bagian ini sebenarnya itu nggak perlu untuk dibaca. Jadi kita begitu melihat soal, kita baca pertanyaannya, kemudian kita langsung tentukan data subjek dan data objeknya. Jadi cara menentukannya gimana? Ya lihatlah dari sini data subjek. Berarti BAB encer sejak tadi pagi antara 10 sampai 12 kali, mual, muntah dan tidak nafsu makan. Nah, itu berarti data subjeknya. Kemudian data objeknya yang mana? Data objeknya adalah yang ini, hasil pengkajian turgor buruk, kulit kering, lemah, dan vital sign ini termasuk data objek. Karena dia hasil yang diukur gitu ya. Yang bisa diukur itu termasuk data objek. Nah, sekarang kan kita udah nentuin nih, oh ada data subjeknya, ada data objeknya. Jadi, data objek ini dia harus bisa mendukung ke data subjek. Contoh kalau misalnya data subjeknya itu tentang pernafasan, ya kan? Berarti data objeknya itu juga terkait dengan pernafasan. Artinya, misalnya dia mengalami sesak kan di data subjeknya. Data objeknya ini berarti tentang apa yang berkaitan data-data pendukungnya. Misalnya suara nafasnya ronci, kemudian RR-nya, kemudian misalnya batuk berdahak, kemudian misalnya ada nilai akdanya. Nah, kayak gitu. Itu berarti dia harus mendukung ke data objek dan carilah data yang paling banyak. Kayak gitu. Oke, nah kalau di soal ini kita lihat dia kan tadi keluhannya itu BAB encer, berarti kita sudah berpikir kalau misalnya dia mengalami diare, kayak gitu. Nah dia juga ada mual, dia juga ada muntah. Itu data subjeknya. Kemudian data objeknya di sini turgor buruk, kulit kering. Nah itu termasuk dari
data-data dari si defisit volume cairan atau hipovolemia. Kayak gitu, oke? Nah, jadi dia lebih banyak data yang itunya tadi, kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya di bimbel itu kita akan kasih kata-kata kunci di setiap diagnosa yang sering muncul. Misalnya kalau defisit volume cairan itu apa sih kata-kata kuncinya atau data-datanya, kayak gitu. Jadi biar lebih paham lagi. Nah, jadi di sini saya mau kupas satu persatu ya. Kayak gitu cara cepatnya sebenarnya. Tapi kalau ini kan saya mau merincikan, jadi agak terlalu lama gitu ya. Namanya juga kita ini dalam proses belajar. Tapi pada saat nanti menjawab soal, pada saat ujian, kita harus menggunakan cara yang cepat, jangan menggunakan cara yang lama. Kayak gitu. Kecuali memang pada saat yang benar-benar buntu, kita nggak tahu nih apa, berarti kita harus satu-satu memilahnya kayak gitu. Oke ya. Di sini kenapa hipertermia itu bukan menjadi jawaban karena nah coba kita lihat ya. Hipertermia padahal sebenarnya di sini temnya ada nih, datanya ada kalau dia temnya itu 38. Oke ya. 38 itu kan dia termasuk demam, tapi dia hanya sebagai data objek. Oke, dia hanya sebagai data objek. Sementara kan tadi dia harus berpasangan nih, dia harus punya data subjek juga gitu. Tapi dia nggak punya data subjek, tapi dia hanya ada data objek di hipertermianya. Kecuali tadi di kasusnya ini dia keluhan demam sejak 5 hari yang lalu. Oh berarti dia juga mengalami demam gitu ya. Berarti dia bisa jadi jawabannya adalah hipertermia. Kayak gitu ya. Jadi kenapa di sini bukan jawaban hipertermia karena data subjeknya bukan tentang hipertermianya gitu. Dia tidak mengalami demam tapi hanya temnya aja 38 kayak gitu. Oke. Nah, kenapa di sini intoleransi ini bukan menjadi jawaban prioritas ya? Padahal di sini dia juga ada data, tapi dia datanya ini hanya sebagai data subjek. Oke. Oh bukan, data objek ya, karena dia hasil pengkajian. Nah, berarti dia hanya data subjek. Ada, tapi data subjeknya itu tidak ada terkait dengan kalau misalnya dia mengalami sesak nafas setelah dia berjalan dari tempat tidur misalnya ke kamar mandi kayak gitu. Dia nggak ada sebutkan di sini kalau misalnya dia intoleransi aktivitas. Jadi dia hanya ada sebagai data objeknya aja. Oke. Kemudian juga kenapa dia jawabannya bukan gangguan integritas kulit karena juga di sini dia tidak ada membahas terkait kalau misalnya ada luka lecet atau yang lainnya. Ya, jadi turgor buruk, kulit kering itu dia termasuk dari data defisit volume cairan atau hipovolemia. Makanya dia bukan menjadi jawaban. Jadi kalau misalnya di situ tidak ada data dari setiap option itu, jangan coba untuk dijawab. Artinya kalau misalnya teman-teman ini menjawab integritas kulit tadi udah pasti salah. Ya, karena juga di sini juga nggak ada data-data si integritas kulit. Nah, jadi kalau misalnya mau lebih paham lagi gimana sih caranya? Nah, teman-teman bisa ikut bimbel di kita kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Oh, di sini ada kok dia tidak nafsu makan, dia mual dan muntah kayak gitu kan. Nah, jadi ini juga tidak menjadi prioritas. Kenapa? Dia hanya sebagai data subjek. Data objeknya di sini dia nggak ada bahas terkait kalau misalnya dia itu porsi makannya dihabiskan hanya setengah atau mungkin berat badannya yang terus turun drastis ya kan atau tidak sesuai dengan IMT. Nah, dia tidak sebutkan di sini. Makanya dia tidak menjadi jawaban yang prioritas. Jadi, kalau soal hukum itu yang benar-benar harus kita pahami adalah kita memilih jawaban yang lebih benar ya, yang paling benar di antara yang benar, bukan memilih jawaban yang benar di antara yang salah. Jadi itu yang memang benar-benar harus dipahami. Jadi satu pasien itu kita sebenarnya bisa menegakkan 5 diagnosa. Misalnya dia juga sesak nafas, ya kan, misalnya dia juga ada bersenjala nafas, dia juga tidak nafsu makan, dia juga ada intoleransi. Nah, tapi mana nih yang lebih prioritas? Apakah kita kasih makan dulu, apakah intoleransinya dulu? Nah, gitu. Jadi yang prioritas pasti terkait dengan sesak nafasnya. Nah, kayak gitu yang perlu harus kita pahami. Kita next ke soal yang kedua.
di sini masih terkait dengan masalah keperawatan. Ya, jadi kalau untuk pertanyaan juga yang apakah ini tidak perlu dibaca, kita langsung aja ke poinnya, yaitu tentang masalah keperawatannya. Jadi kayak gitu ya cara membaca soalnya. Di sini keluhan demam, berarti ini data subjeknya. Oke, ini data subjeknya, menggigil, kepala pusing, mual, dan sudah dirasakan selama 1 minggu ini. Kemudian data subjeknya itu adalah data objeknya terlihat pucat dan lemas, kemudian temnya 38, ya, itu berarti data objek. Kita udah pastikan nih kalau misalnya data subjek keluhan demam, berarti dia itu mengalami hipertermia di data subjeknya. Berarti sekarang kita carilah data objek yang berkaitan ke hipertermia. Oh, berarti temnya 38 nih gitu. Makanya dia menjadi prioritas. Makanya dia jawabannya adalah yang di bagian yang B. Begitu. Kenapa dia bukan jawabannya intoleransi aktivitas? Kembali lagi, dia di sini ada ya datanya lemas. Tapi dia hanya sebagai data objek karena dia yang terlihat ya. Ingat, objek itu berarti benda yang terlihat yang kita observasi, yang diukur, itu dia termasuk ke dalam data objek. Kemudian kalau anoreksia, di sini anoreksia itu tidak nafsu makan ya. Juga nggak ada bahas terkait dia mau makan atau tidak, jadi jangan coba untuk dijawab. Baru gangguan pemenuhan nutrisi, juga tidak ada. Apakah misalnya porsi makannya tidak dihabiskan, dia juga nggak ada bahas terkait itu. Kemudian defisit volume cairan juga ya, tadi data-data dari defisit volume cairan, misalnya kulit kering, haus, turgornya buruk, nah itu nggak ada juga dia bahas di sini ya. Jadi dia bukan itu jawabannya. Jadi yang lebih prioritas di sini adalah di bagian hipertermianya. Oke ya. Next kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, untuk yang nomor 3, di sini itu juga yang ditanya adalah masalah keperawatan. Oke ya. Di sini dia mengalami diagnosis kolik renal. Hasil pengkajian nyeri. Nah, hasil pengkajian itu sebenarnya masuk ke data objek ya. Tapi sebenarnya di kasus ini, nah kita baca, dia nyeri di area pinggang menyebar ke bagian atas simfisis pubis skala 8 dari 10, terkadang nyeri saat berkemih dengan jumlah normal dan tampak kemerahan dalam urin. Nah, jelas di sini tidak ada data subjeknya. Ya, dia cuma menyebutkan data objeknya. Tapi semuanya itu berkaitan dengan apa? Nyeri. Kemudian skalanya juga sudah 8. Jadi sebenarnya kalau nyeri akut ini adalah yang paling sering keluar. Nah, jadi kalau misalnya skala nyerinya itu udah 6 ke atas, berarti 6, 7, 8, 9, 10. Nah, klasifikasi dari nyeri itu yang pertama ada nyeri ringan ya. Nyeri ringan, kemudian sedang, kemudian berat. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya di sini karena dia sudah berat kondisinya, berarti ini bisa menjadi masalah keperawatan prioritas. Oke. Kenapa? Karena kalau misalnya orang merasakan nyeri, jadi kan tadi satu pasien itu bisa ditegakkan 3 diagnosa atau 5 diagnosa. Tapi mana sih yang lebih harus diutamain gitu ya? Tetap kalau dia merasakan nyeri, kemudian juga tidak nafsu makan, ya harus tetap nyerinya gitu. Apalagi kalau nyerinya sudah berat gitu ya.
Nah, misalnya data yang lain itu juga wajahnya tampak meringis kesakitan. Meringis kesakitan itu juga dia sudah nyeri berat ya. Makanya dia itu masuk ke nyeri akut dia di sini. Oke, jadi ada namanya nyeri akut dan nyeri kronis. Perbedaannya kalau dia yang kronis ya. Kalau dia kronis itu lebih dari 3 bulan. Maksudnya nyerinya itu yang dirasakan lebih dari 3 bulan. Kalau dia akut, berarti nyerinya di bawah 3 bulan. Atau biasanya dia nggak sebutkan waktu, juga di situ dia termasuk ke akut. Atau tiba-tiba juga itu masuknya ke nyeri akut. Jadi kalau dia nyeri kronis, berarti lebih dari 3 bulan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanti udah lihat, misalnya dia keluhannya sudah nyeri, skala nyerinya udah 6 ke atas, sudah teman-teman langsung jawab aja ke nyeri akut. Itu udah pasti jawabannya. Kayak gitu ya. Nah, kenapa juga bukan cemas? Dia juga nggak ada bahas ansietas di sini. Perubahan pola eliminasi juga tidak ada. Defisit volume cairan dia juga nggak ada bahas terkait kekurangan cairan, misalnya kulit kering, haus gitu juga nggak ada. Obstruksi saluran kemih juga itu tidak termasuk dalam diagnosa keperawatan. Jadi di sini dia lebih prioritasnya adalah nyeri akut gitu. Oke ya teman-teman, untuk video kali ini kita cukup bahas 3 soal aja. Kita nggak lama-lama, mungkin nanti teman-teman bisa bosan kalau terlalu lama. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Salam kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.